Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Nama saya Muhammad Ihya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang error handling materi retrofit. Nah, biasanya error handling materi retrofit itu kan teman-teman pakai tools yang kita tulis manual error response-nya. Apabila syarat error sudah terpenuhi, maka akan menampilkan pesan error yang kita tulis sebelumnya. Nah, pada praktek kali ini kita akan mencoba uh, meng-catch error dari respon server yang bisa kita lihat nanti di Postman. Nah, itu responnya nanti kita akan simpan di parsing dan akan ditampilkan kembali. Jadi kita tidak perlu menulis manual pesan errornya seperti apa. Kalau melanjutkan dari materi sebelumnya, kita nanti akan ketambahan file uh, model. Di dalam model ini kita akan ketambahan API error, model error, dan juga error utils. Nah, di API error sama error ini, model ini nanti berfungsi untuk menampung pesan-pesan error yang terdapat pada respons dari server. Tapi kedua model ini kita bikinnya dari JSON to schema Pojo. Nanti kita akan coba prakteknya. Nah, untuk mengetahui pesan error itu seperti apa, pertama kita buka dulu Postman. Masih loading. Ini saya cut dulu ya karena loadingnya agak lama. Nah, ini tampilan dari Postman-nya sudah keluar. Pertama-tama kita bikin workspace baru. Nah, di sini kita akan buat respon ke servernya dari Pak Priman. Yang harus pertama kita lakukan adalah merubah tipe responnya menjadi post, karena nanti error handlingnya akan kita terapkan di register, login, dan update profil dan update password. Yang mana keempat kelas itu sebenarnya kita ketika mengisi data, ketika mengisi email dan password atau mengubah password, itu kita melakukan request post dan patch kepada server. Nah, ini kita coba dulu. Untuk endpoint-nya kita bisa ambil dari kelas ini, apa namanya, API interface. Nah, ini dia endpoint-nya. Kita pakai endpoint-nya dari sini. Kemudian, karena kita nanti akan mencoba login, kita copy akhir dari endpoint-nya, kita paste di sini. Nah, di sini biasanya kalau kita cuma untuk mengecek respon sukses dari login ini, yang kita perlu masukkan dari key-nya hanyalah email dan password. Kita coba dulu ya. Ini saya coba pakai email yang sudah saya dapatkan. Terus passwordnya Firdaus. Kita coba. Nah, seperti inilah tampilannya jika kita sukses untuk mengirimkan respons kepada server. Status kodenya 200 itu berarti oke. Nanti kita akan masukkan ini di if else kita. Nah, karena kali ini kita akan praktek dari error handling, maka kita coba dulu, kita salahkan passwordnya untuk melihat seperti apa errornya. Nah, nanti ketika pesannya error, status kodenya berubah menjadi 302. 302 font. Maksudnya adalah request yang kita kirimkan sudah benar, tapi data yang kita masukkan, yaitu email sama password, itu tidak sesuai dengan yang ada di database. Nah, bagaimana caranya kita membuat kelas ini? Kita membuat model error sama API error. Itu pertama-tama kita buka dulu lewat browser, kita menggunakan JSON scheme to Pojo. Ini kalian bisa cari di Google. Nah, yang ini JSON schema Pojo. Kalau kita pakai JSON schema Pojo ini mudah banget karena kita cuma tinggal mengcopy contoh pesan errornya seperti apa. Setelah itu
kita copy, nanti akan otomatis dirubah menjadi kelas oleh JSON skema module. Nah, ini yang perlu kita isikan selain error request-nya tadi. Package name kita samakan sama yang ada di aplikasi kita. Seperti ini. Kemudian kelas name-nya kita beri nama API error, karena kelas ini akan berfungsi untuk menampung error. Target language diisi Java saja, terus source type. Nah, source type ini sesuai dengan apa yang respon yang kita dapat dari Postman tadi. Yang mana respon yang kita kirim tadi, kita mendapat balasan dengan file JSON, maka kita sesuaikan dengan yang di Postman ini, JSON. Kemudian annotation style-nya diganti JSON. Setelah itu tinggal kita preview saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini karena di project saya sudah bikin. Nanti kalau teman-teman mengikuti dari awal, ini tinggal kalian copy. Ini ada dua kelas ya. Yang pertama yang itu kelas API error sama kelas error. Seperti yang ada di project ini tadi kan ada API error sama error nih. Kemudian kalian copy mulai dari kelas yang atas, kelas yang API error. Kemudian kalian bikin kelas baru, new Java class. Misalkan nanti kalian beri nama API error. Nah, setelah kalian bikin kelas yang namanya API error tadi, tinggal kalian paste saja yang kalian dapat file Java dari JSON schema Bojo ini. Untuk yang kelas API error sama kelas error. Kemudian, setelah kita membuat kelas API error sama error ini, kemudian kita bikin kelas error utils. Model error utils ini berfungsi untuk parsing. Parsing itu mengkonvert respon dari server tadi untuk menjadi agar kita bisa rubah menjadi teks, yang mana teksnya nanti akan kita munculkan lewat toast. Nah, lalu kemudian yang saya tambahkan lagi itu ada di UI. UI ini kita tambahkan di kelas login, register, update password sama update profil. Kita mulai dari kelas login dulu. Kelas login itu kalau nggak salah main activity. Nah, ini dia. Di kelas main activity ini nanti perubahannya terdapat pada metode login. Di login ini ke else-nya itu kita akan menginstansiasi kelas API error. Kita beri nama error, lalu hasilnya nanti adalah memanggil kelas error utils dan meparsing error yang errornya nanti didapat dari parameternya response. Nah, ini kita buat if else-nya itu apabila misalkan kita lupa mengisi email sama password. Nah, itu kan biasanya ada pesan errornya. Nah, pesan errornya itu nanti kita mengambil dari server. Kita bikin pemisalannya itu dengan memanggil get error untuk mendapatkan email, mengecek email, apakah emailnya nanti di kolom email 0 atau kosong, dan juga atau passwordnya kosong, maka nanti akan memunculkan toast yang teksnya nanti berisi respon message dari server. Nah, respon message dari servernya ini nanti kita tes saja langsung. Lalu kemudian kalau yang baris ini menjelaskan tentang apabila kolom email dan password kosong. Lalu kolom yang kedua ini if else untuk apabila emailnya kosong, yang bawah ini apabila cuma passwordnya yang kosong. Nah, setiap error ini kan nanti akan menampilkan pesan yang berbeda. Pesan yang berbeda tadi kita dapat dari server, jadi kita tidak usah menulis manual. Langsung toastnya itu ngambil dari error handling tadi. Lalu kemudian yang ada di kelas register, hampir sama yang ada di profil tadi, tapi kalau di kelas register ini, jadi nanti pas login, pas register itu, apabila namanya kosong, maka akan menampilkan toast yang berisi error response dari server. Lalu kemudian apabila emailnya kosong, atau passwordnya kosong, atau confirm password kosong, atau get passwordnya kosong, ini nanti akan menampilkan error yang
kita parsing dari server. Yang untuk password ini, jadi misalkan minimal di database itu passwordnya minimal 8 karakter, maka kita tidak bisa mengisi passwordnya itu kurang dari 8 karakter. Nah, itu untuk yang kelas register. Kemudian ada di kelas update password. Yang di update password ini juga nggak beda jauh, sama. Itu kalau ada kolom yang kosong yang belum kita isi atau hasilnya itu nol, maka nanti akan menampilkan error yang diparsing dari server. Itu untuk kolom passwordnya, lalu kolom confirm password, atau kolom get password apabila get passwordnya tadi kurang dari misalnya 8 gitu, yang tidak sesuai dengan database. Lalu yang selanjutnya ada di profile, yang di kelas profile. Yang di kelas profile ini sama juga, kita tetap instansiasi kelas API error, kita beri nama error juga, yang nanti hasilnya dari kelas error utils memparsing error dari respon dari server. Lalu kemudian pemisahannya juga sama juga seperti yang di kelas sebelumnya. Apabila kolom nama kosong, kolom email kosong, atau email sudah terpakai. Kalau yang ini yang beda, kalau emailnya sudah terpakai, itu akan menampilkan pesan error email sudah terpakai dari server. Mungkin itu saja kelas yang saya tambahkan isinya. Kita langsung aja demo ya. Untuk memulai demonya, saya memakai aplikasi BlueStack. Tapi kalau pakai aplikasi BlueStack itu harus mengkonekkan ADB-nya dulu. Untuk mengkonekkan ADB-nya, kita buka folder kita tempat menyimpan SDK-nya, platform tools. Di sini kan nanti ada yang file yang namanya adb.x. Kita buka cmd di sini. Nah, kemudian kita jalankan perintah adb start server. Ini dia. Kita jalankan perintah adb start server. Kemudian kalau sudah, kita buka lagi Android Studio. Kita tunggu untuk connect. Tapi apabila emulator kita masih belum muncul di kolom running, nanti kita konekkan saja manual. adb connect. Nah, setelah itu emulator kita baru bisa terdeteksi. Coba kita run ya. Ini karena proses buildingnya agak lama, saya skip dulu. Nah, ini aplikasinya sudah terinstall di emulator dan sudah terbuka. Ini kita coba dulu ya. Kita coba pakai email sama password yang benar. Kita coba login. Nah, kalau berhasil login, hasilnya akan seperti ini. Namun apabila kita mencoba untuk membuat kesalahan pada aplikasinya, pada inputnya, mari kita coba. Nah, nanti akan ada pesan seperti ini. Credential does not match our record. Ini berarti emailnya tidak sesuai dengan yang ada di database. Kita coba lagi yang benar. Oke, sudah bisa masuk. Sekarang kita coba update profile. Kita ganti namanya menjadi nama saya, nama lengkap saya. Emailnya kita bikin ganti. Emailnya kita kosongin dulu. Ini karena kita sedang mengetes bagaimana error handling ini bekerja. Nah, nanti di sini akan tertulis email file required. Mari kita coba masukkan yang benar. Kalau sukses mungkin seperti ini. Sekarang kita coba bagian password. Boleh kosong, maka ini akan tulis password file is required. Kalau misalkan kita masukkan password tapi hanya mungkin 3 digit,
Di sini akan tertulis pesan dari servernya, password harus setidaknya 8 karakter. Kita coba 8 karakter. Jadi kalau sukses hasilnya akan seperti ini. Terus yang belum kita coba register ya, kita coba dulu. Ini tuh fitur yang register. Mari kita coba isi namanya. Kalau misalkan kosong semua, nanti akan menampilkan pemberitahuan bahwa name file harus diisi. Kita coba isi dulu. Kemudian untuk error handling nya juga sudah berfungsi. Kemudian password, kolom password itu coba kita isi dulu, kita salahkan dulu. Salah satunya juga harus dipenuhi. Yang untuk confirm passwordnya kita coba juga. Nah, ini kalau password yang atas nama konfirmasi password tidak sama, nanti akan keluar error juga. Kita coba buat sama. Ini menunjukkan bahwa passwordnya masih belum sama. Saya buat sama. Kalau sukses nanti akan ada pemberitahuan register successful. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan materinya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nama saya Muhammad Ihya. Sekian dan terima kasih.